Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Untuk anak-anakku yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Pintar. Alhamdulillah anak-anak sehat semua ya. Anak-anak, silahkan mengisi absen di Google Form yang sudah dikirim Bu Eni lewat WA tadi. Saya tunggu absennya sekarang. Coba dibuka HP-nya, dilihat grup WhatsApp-nya. Nah, silahkan kalian absen. Absen dulu, baru kita memulai pembelajarannya. Sudah selesai anak-anak absennya? Ampun. Ya, sudah. Mbak Alisa sudah? Belum. Mbak Tasya belum. Ditunggu dulu Mbak Tasya. September style. Sudah? Sudah. Mbak Rani juga sudah? Bentar, Bu. Oke, kita kembali ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, mari kita berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat diserap oleh anak-anak. Nah, sekarang Mas Dio tolong dibantu Bu Eni untuk menyiapkan doanya. Mas Dio. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu Eni. Nah, terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih Mas Dio. Nah, anak-anak sehat semua ya di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Pendukungmu Patriot proklamasi setia dan untukmu sentosa ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Apakah pagi ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sekarang Bu Eni mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Ayo, pembelajaran kemarin kita mempelajari teknologi untuk kehidupan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang siklus air. Ya, tentang siklus air. Anak-anak, kalau kita kemarin mempelajari tentang teknologi untuk kehidupan manusia, nah, kali ini Bu Eni akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian lihat ketika terjadi hujan? Ayo. Air. Hujan, air. Terus apa lagi? Sebelum hujan itu biasanya apa aja? Mendung. Cuaca mendung ya, mendung. Kalau mendung berarti ada awan ya, ada awan. Nah, tahukah kalian dari mana air itu berasal? Airnya berasal dari mana? Dari mana? Dari, ya, saya jelaskan ya. Hujan itu tidak berasal dari mana-mana, anak-anak. Air hujan itu selalu ada di sekitar kita dan tidak pergi kemana-mana. Nah, itu karena hujan sebenarnya adalah bagian dari siklus air yang tidak pernah berakhir. Jadi, apa?
Dengan adanya siklus air itu pasti ada hujan. Nah, kedengaran ya ada hujan. Siklus air itu terjadi secara terus-menerus. Nah, siklus air itu juga disebut dengan apa? Siklus hidrologi. Siklus air itu terjadi apa? Menjadi beberapa bagian. Ayo, anak-anak tahu apa tidak siklus air itu menjadi beberapa bagian? Terus apa tahapnya? Tahapnya siklus air ada 4. Apa saja? Ada evaporasi, terus apa lagi? Ya, kondensasi, terus ya, Peri apa? Perisirkulasi. Ya, terus ada ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Eni akan nge-share ya, ada PowerPoint-nya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi terjadinya siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, nah, anak-anak itu harus dapat menjelaskan terjadinya siklus air dan manfaatnya yang ada di bumi. Nanti anak-anak harus bisa itu ya. Bu Eni akan share screen PowerPoint-nya. Sudah terlihat apa belum? Belum. Ya, ditunggu sebentar ya. Sudah ya? Sudah. Oke, kita mulai. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nanti Bu Eni menjelaskan, kalian mendengarkan. Nanti waktu Bu Eni menjelaskan, kalian mencatat ya. Mencatat poin-poin yang penting supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bu Eni sampaikan kepada kalian dan bisa mengerjakan soal yang akan saya berikan nanti. Oke, sudah siap? Siapkan ballpoint-nya, siapkan kertasnya. Baru Bu Eni akan memulai pembelajarannya. Sudah siap? Sudah. Kita akan mempelajari manfaat dan siklus air. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi terjadinya siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, coba diperhatikan manfaatnya. Manfaat air secara tidak langsung. Manfaat air secara tidak langsung itu dapat dijumpai di sekitar kita seperti PLTA misalnya di bendungan apa itu? Bendungan Selorejo. Bendungan apa lagi? Bendungan Selorejo bisa digunakan untuk PLTA. Ada yang tahu PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Wah, pinter Mbak Rani. Nah, sekarang selain manusia itu hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air anak-anak. Kalau tumbuhan, kalau hewan itu manfaat airnya itu bagi hewan, air bermanfaat untuk minum. Selain untuk minum, juga untuk mendinginkan tubuh dan membersihkan tubuh. Ayo, anak-anak biasanya melihat di sekitar kalian itu ada kucing ya? Kucing. Kalau kucing, itu air untuk apa ya? Minum. Untuk minum. Kucing mandi enggak, kucing? Mandi. Kucing mandi. Jadi air itu kalau untuk hewan itu tadi untuk mendinginkan tubuh, untuk membersihkan tubuh, dan apa? Minum. Untuk minum juga. Kalau untuk ikan, air itu untuk apa ikan?
Tempat hidup. Sebagai tempat hidup ya. Ikan itu kan hidupnya di air, jadi ikan itu sangat membutuhkan air untuk tempat hidupnya. Nah, kalau untuk tumbuhan, ayo untuk tumbuhan. Bahan fotosintesis. Iya, untuk proses fotosintesis. Pintar. Sekarang dapat diperhatikan, perlu diingat, air itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup ya anak-anak. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Caranya bagaimana untuk menjaga kebersihan air? Nah, ini dia. Ciri-ciri air yang bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung zat berbahaya. Ayo, tidak berwarna contohnya. Kalian biasanya melihat got di rumah, got di depan rumah kalian. Itu warnanya apa di got itu? Air got. Iya, coklat. Nah, air got itu sudah terkontaminasi ya, sudah apa? Kalau berwarna itu kan sudah berwarna buruk ya, berwarna coklat. Nah, itu air yang tidak bersih, sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, airnya tidak berbau lah. Kalau kalian itu menemukan di sumur kalian, airnya berbau, baunya tidak enak. Kalian kira-kira mau minum air itu apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, air itu berasa apa tidak? Air putih. Rasanya manis atau apa? Tawar. Rasanya air putih itu? Iya, tawar, pintar. Nah, air yang bersih itu tidak mengandung zat berbahaya. Contohnya seperti kalian kalau tahu pabrik-pabrik itu air di sungainya sudah tercemar. Tercemar apa? Tercemar dengan apa? Zat-zat kimia yang sudah dibuang di sungai ya, dibuang di sungai. Nah, itu nanti kalau dibuat minum kalian akan keracunan ya. Jadi jika kebersihan air itu terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Kalau tidak ada air yang bersih, kalian tidak akan hidup ya, karena air itu sangat bermanfaat untuk manusia. Coba diperhatikan pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Coba diperhatikan. Sampai saat ini, Bumi itu satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup ya anak-anak. Nah, salah satunya faktor adalah ketersediaan air. Kalau sampai dong, gimana Mas sampai Dava? saat ini. Mas Dava, mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Nah, anak-anak kan sudah mempelajari ya planet-planet, macam-macam planet. Nyalakan mikrofonnya, Mbak Rani. Sudah belajar macam-macam planet? Iya. Salah satunya adalah bumi ya. Bumi itu apa? Bumi itu bisa ditempati oleh makhluk hidup. Kalau planet lain bisa atau tidak, anak-anak? Lanjut ya. Makhluk hidup itu membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, air selalu ada di bumi karena adanya siklus air. Saya lanjutkan ya. Nah, ada yang tahu apa tidak, anak-anak? Siklus air itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, siklus air, ya ini. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh. Diperhatikan ya anak-anak, PowerPoint-nya kelihatan ya. Nah, berikut ini adalah contoh permanfaatan air bagi makhluk hidup. Nah, contohnya ini pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan
air bagi makhluk hidup. Nah, contohnya ini ya, ada gambarnya tumbuhan. Kalau ada hujan, airnya meresap ke dalam tanah. Nah, contoh berikutnya, air yang mengalir dengan memenuhi sungai-sungai dan danau berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Berikutnya, sudah ganti ya tampilannya. Nah, air dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Berikutnya, air juga menjaga kelembapan suhu dan iklim yang ada di bumi. Terjadinya siklus air sekarang anak-anak. Sudah tampil ya, terjadinya siklus air itu ada tahapan-tahapannya seperti yang kalian sebutkan tadi. Tahapan dari siklus air itu tadi ada apa? Evaporasi, kondensasi, Presipitasi. ya, presipitasi. Berikutnya, tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Diperhatikan ya. Siklus hidrologi, pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Itu namanya siklus hidrologi. Yang berikutnya, proses penguapan yang terjadi di air laut yang disebabkan oleh panas matahari disebut evaporasi ya. Diperhatikan ya. Evaporasi itu terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan bumi memperoleh energi, jadi untuk memisahkan diri. Yang berikutnya anak-anak, perhatikan proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan juga disebabkan oleh panas matahari. Evapotranspirasi itu adalah proses penguapan yang terjadi pada laut dan tumbuhan terjadi secara bersamaan, itu namanya evapotranspirasi. Nah, berikutnya Nana, proses perwujudan wujud air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan disebut presipitasi. Sekarang infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Sekarang ada runoff. Runoff itu adalah proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan selokan. Ini nggak kecepatan ya anak-anak menerangkannya. Nah, kemudian air yang mengalir kembali menuju ke laut. Nah, semua ini adalah proses dari siklus hidrologi atau apa? Siklus air. Ya. Dari penjelasan Bu ini tadi, saya matikan dulu share screen. Anak-anak sudah sempat mencatat apa belum tadi? Sudah ya? Ya. Dari penjelasannya Bu Eni tadi, dari tayangan PowerPoint,
Bu Eni akan tanya kepada kalian. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eni nih? Ayo. Pertanyaan yang pertama, ada yang bisa menjawab, nanti ada poinnya sendiri ya. Nah, apakah siklus air itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, ya Mbak Tasya, silakan. Siklus air adalah gerak perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali berbentuk semula. Ya, pinter. Yang tahu lagi siklus air itu apa? Nah, itu saja ya. Nah, sekarang Bu ini mau tanya yang kedua. Nah, apa manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Kalau sekarang Bu ini tanya yang pertama dulu. Manfaat air bagi manusia. Tadi sudah dijelaskan sama Bu ini. Coba siapa yang mau menjawab? Saya. Nah, oke, Mbak Rani, silakan. Manfaat air Manusia yakni satu sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian, sebagai listrik tenaga air PLTA, tiga sebagai sumber penghasil makanan yaitu sebagai tempat cuci dan empat sebagai sarana transportasi yang murah yaitu sarana dan kapal feri. Ya, pintar. Siapa yang mau menambahkan kalau manfaat air bagi hewan? Ayo, siapa yang tahu? Udah loh, tadi sudah diterangkan sama Bu ini. Manfaat air bagi hewan. Ayo, siapa yang tahu? Mbak Alisa, Mas Alga? Saya. Oh, Mbak Lani lagi. Ayo, sebutkan. Bagi hewan untuk makanan dan dua tempat itu misalnya ikan, empat untuk menjaga suhu tubuh hewan. Iya. Kalau manfaat untuk tumbuhan, ayo siapa yang tahu? Itu Ya, silakan. fotosintesis. Air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman juga untuk memproduksi pada tanaman. Air membantu proses penggerakan pada tanaman. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk Mbak Tasya, Mbak Lani, dan kelompoknya sudah bagus sekali ya. Berarti kalian menyimak pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bu Eni. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah siklus air itu sangat bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, sekarang kemarin Bu Eni sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, sekarang ada 4 kelompok. Nah, saya sebutkan ya kelompok yang kita sepakati kemarin. Kelompok 1 kemarin siapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu kelompoknya ada Mbak Lani, Mbak Rani, dan Mbak Fania. Yang kelompok 2 itu ada Mas Alga, Alisa, dan Mbak Tantri. Kelompok 1 mana tadi? Angkat tangan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 mana ya kelompok 2? Oke, Mas Alga. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ada Mbak Tasya, Rere, dan Iva. Kelompok 4, Mas Dio, Elang, sama Dava. Sekarang coba Bu ini tanya lagi. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 mana ya? Ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Tadi anak-anak sudah dibagi Bu Eni menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompoknya Mbak Rani. Kelompok yang kedua adalah Mas Alga. Kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Mbak Tasya. Kelompok 4 ada kelompoknya Mas Lang ya. Nah, sekarang Bu Eni, tadi kalian apa? Sudah dibagikan Bu Eni LKPD ya untuk kelompok. Coba dilihat LKPD-nya. Oke. Nah, sekarang itu adalah LKPD untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Nah, nanti sebelum kalian mengerjakan, dibaca petunjuknya dulu ya. Nah, sekarang perhatikan dulu video yang akan di-share sama Bu Eni. Video tentang siklus air. Nah, coba diperhatikan. Sudah tampil anak-anak
videonya? Sudah. Oke, nah sekarang coba diperhatikan videonya. Sambil melihat videonya, kalian juga sambil mencatat ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan LKPD kelompok yang kalian bawa tadi. Oke, saya play. Pada video kali ini, kita akan membahas pola air dan dampaknya terhadap Terdengar anak-anak? makhluk hidup di bumi pasti membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari. Misalnya saja untuk minum, pakaian, fotosintesis, sarana transportasi, dan berbagai kegiatan lain. Tahukah kalian, meskipun 70% permukaan bumi adalah air, hanya 1% di antaranya yang dapat kita minum. Mengapa demikian ya? Air yang kita gunakan sehari-hari merupakan air yang didapatkan melalui proses siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau pertukaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Tahap pertama siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi dengan panas dari sinar matahari. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi sehingga air di laut, danau, sungai, tanah, tempat dari keringat pun akan menguap ke atmosfer. Tapi tenang aja ya adik-adik, air yang menguap itu adalah air yang bersih karena ketika terjadi penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Proses penguapan air dapat terjadi pada tumbuhan juga yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi adalah air yang telah digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga dikeluarkan kembali oleh tanaman melalui pori-pori daun. Air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel air yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang lebih rendah daripada di permukaan. Proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel es tersebut akan saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan dan kabut yang sangat tebal. Air yang sudah terkondensasi akan terus bertambah volumenya sehingga atmosfer tidak mampu menahan sedikit air dan akhirnya air turun ke permukaan. Apabila suhu sangat rendah, yakni di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Proses ini dikenal dengan istilah presipitasi. Air hujan akan terjadi baik di darat maupun di laut. Air yang jatuh di permukaan tanah akan bergerak dan berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran seperti sungai dan got, sehingga air akan kembali ke danau, laut, dan samudera. Tidak semua air hujan kembali ke laut, tetapi sebagian dari air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Peristiwa ini kita sebut dengan infiltrasi. Dari peristiwa tadi, siklus air menghasilkan air bersih yang digunakan untuk kehidupan manusia. Namun, tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka akan mengganggu proses siklus air. Misalnya saja, kegiatan pemborosan air. Semakin hari, jumlah air yang dibutuhkan manusia semakin banyak. Ini dikarenakan jumlah populasi manusia yang semakin banyak, sehingga kebutuhan air semakin tidak terkendali. Namun, manusia masih saja menggunakan air secara berlebihan, tanpa tahu bagaimana cara memanfaatkan air dengan benar. Yang kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran akan mengurangi jumlah pohon yang bertugas menyerap karbon dioksida, sehingga suhu di bumi semakin panas. Suhu di bumi yang semakin panas akan mempercepat proses evaporasi, namun memperlambat proses kondensasi, sehingga air hujan akan sulit. Yang ketiga adalah kebakaran hutan. Hutan yang terbakar akan menyebabkan pohon-pohon mati, sehingga hutan tidak bisa lagi menyimpan air. Padahal akar-akar pohon di hutan mampu menyimpan air yang sangat banyak. Keempat, pembangunan.
Pembangunan yang banyak dilakukan adalah menebang pohon dan penutupan tanah oleh aspal maupun beton untuk dijadikan pemukiman, gedung-gedung, maupun jalan raya. Sulitnya air masuk ke dalam tanah akan mengurangi jumlah air di dalam tanah. Nah, menurut adik-adik, apalagi ya kegiatan manusia yang dapat membantu siklus air? Pasti banyak ya. Maka dari itu, adik-adik harus paham dan mau menjaga keseimbangan siklus air. Bagaimana ya caranya? Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya dengan baik ya. Ada yang bertanya? Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah melihat videonya tadi. Nah, sekarang anak-anak sudah boleh mengerjakan LKPD-nya yang untuk kelompok tadi. Nah, jangan lupa dalam mengerjakan tugas, anak-anak harus saling bekerja sama ya. Nah, nanti tidak ada anak yang diam saja. Jadi kalian harus aktif. Kalau temannya mikir, tadi kan ada Bu ini sudah menayangkan video tentang siklus air. Nah, sekarang tugas kalian menyusun terjadinya siklus air ya. Nah, nanti kalian susun seperti dengan bahasa kalian sendiri, menyusunnya dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, nanti presentasikan dengan kelompokmu masing-masing. Nah, Bu ini akan memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD kelompoknya. Oke? Sudah mengerti? Oke. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Nah, sekarang ditulis di lembar LKPD-nya. Tulislah terjadinya siklus air menurut kata-kata kalian sendiri. Selamat mengerjakan. Saya tunggu 15 menit lagi, oke? Segera dikerjakan. Kelompoknya Mas Dava, dinyalakan kameranya. Ya, silakan menulis, dikerjakan. Jangan dimatikan videonya ya. 15 menit dari sekarang. Sambil menulis, nanti kalian siapkan siapa yang presentasi di kelompok kalian, supaya nanti terus jangan lupa ini memberi nama kelompok anggotanya, nama kelompoknya siapa saja, nomor absennya berapa, ditulis dulu, baru mengerjakan LKPD-nya. Yang menuliskan siklus air tadi. Ayo dibantu temannya yang menulis. Tidak ada anak yang diam-diam ya, dikerjakan. Harus kompak kelompoknya.
Dinyalakan mikrofonnya nggak apa-apa. Silakan berdiskusi, dikerjakan. Pulang. Bantuan. Air hujan ke dalam lapisan bantuan bantuan belum cepetan Ben. Dinyalakan mikrofonnya nggak apa-apa ya. Atau bantuan apa kau? Bantuan ketika di dalam tanah di dalam di dalam. Oke, di dalam tanah, di dalam tak mencapai kedap mencapai kedap air maka air tersebut terkumpul dan terjadilah air bawah tanah tersebut. Gak. Kelompoknya Mbak Lani sudah selesai. Ya. Hebat sekali, sudah selesai. Saya tunggu yang lain ya, kurang 5 menit. Saya Kelompoknya sudah selesai. Mbak, saya selesai. Oke.
Yang sudah selesai kelompoknya Mbak Lani, Mbak Tasya, sama kelompoknya Mas Alga. Yang belum kelompoknya Mas Dava sama Mas Lang. Saya tunggu ya. Nanti kalau sudah selesai, bilang ya. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, anak-anak menyiapkan siapa yang akan tampil ke depan nanti. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Yang presentasi siapa nanti ya? Oke, Mbak Lani. Dari kelompok 2, siapa yang presentasi? Mas Alga. Oke, dari kelompok 3, ya siapa yang presentasi? Ya, nanti waktu teman-teman kalian presentasi harus ada yang memberikan tanggapannya. Jadi nanti kalau seumpama kelompok 1 itu presentasi, kelompok 2 juga harus menanggapi. Oke? Nanti diperhatikan kalau temannya presentasi, kelompok yang lain juga wajib mendengarkan. Jadi kalau ada kesalahan dari kelompok pertama, kelompok 1, nah kelompok yang lain yang membenarkan ya. 5 menit lagi. Bun. Oke, siap ya. Nah, karena kelompok 4 sudah selesai, mari ya kita presentasikan hasil tugas kelompok kalian tadi. Mulai dari yang pertama sudah selesai tadi kelompoknya Mbak Lani. Mbak Lani, kelompok 1 silakan untuk presentasi. Nah, yang lainnya harus memperhatikan ya. Perhatikan kelompok Mbak Lani saat berpresentasi. Nanti kelompok lain menanggapi hasil dari presentasinya kelompoknya Mbak Lani. Coba yang lainnya ditutup dulu mikrofonnya. Mikrofonnya Mas Dava tolong dimatikan dulu. Kalau nanti ada yang presentasi baru menyalakan mikrofonnya, oke? Nah, sekarang kelompok 1 silakan nanti dulu. Ini kenapa kelompok 1 miring ini? Nah, oke, sudah siap. Yuk, Mbak Lani, silahkan presentasi. Bismillah dulu. Nyalakan mikrofonnya. Ya. Oh iya, share screen sudah dipoto ya, Nana? Sudah. Oke, kelompok 1 silahkan share screen hasil dari tugas kelompoknya. Ya. Silahkan presentasikan kelompok 1. Sudah siap ya, yang lainnya menanggapi. Ayo, 1, 2, 3. Silahkan presentasi kelompok 1. Hasil presentasi terjadinya siklus air. Proses siklus air terjadinya dalam 4 tahap berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi.
Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air dalam bentuk cairan menjadi gas. Kondensasi adalah kebalikan dari proses evaporasi, itu berubahnya air dalam bentuk gas, uap air menjadi cair. Presipitasi adalah semua partikel air cair dan padat yang jatuh dari awan lalu mencapai tanah. Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air hujan ataupun air permukaan ke dalam tanah, bawah permukaan melalui celah ataupun ruang pori tanah dan batuan. Selesai. Sudah selesai? Nah, Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang, ayo, tugas kalian dari kelompok lain untuk menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1. Silakan, siapa yang menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ayo, siapa? Kelompok mana? Oh iya, pintar. Mbak Tasya, oke. Mbak Tasya, silahkan menanggapi. presentasi kelompok 1 sudah baik. Ya, ada yang salah apa tidak tadi dari presentasinya kelompok 1? Tidak. Oh, tidak. Kalau tanggapan dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4? Ada yang menanggapi? Bagus, Bu. Oke, terima kasih Mas Dava. Nah, sekarang karena sudah baik, sekarang presentasikan hasil dari kelompok 2. Kelompok 2 siap-siap. Kelompok 2 kelompoknya Mas Alga. Bisa share screen hasil dari kerja kelompoknya. Yang lainnya menyimak ya, supaya nanti kalau ada kesalahan dari presentasinya kelompok 2, kalian bisa menanggapi. Silakan presentasi, Mas Alga. Sirkus air atau sirkus hidrogen adalah sirkus air yang pernah tidak berhenti dari atmosfer ke bumi kembali ke atmosfer. Fermentasi, proses evaporasi dan transpirasi hidrogen merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan sirkus air, berkaitan dengan asal dan sifat air. Nah, sudah selesai, Mas Alga? Sudah. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ayo coba. Ada yang memberi tanggapan? Dari kelompok 1, ayo. Apakah ada tanggapan untuk kelompok 2? Sudah bagus. Oh, sudah bagus, sudah baik ya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang penampilan dari kelompok 3. Kelompoknya Mbak Tasya. Coba diperhatikan, dipresentasikan hasil kelompoknya. Boleh di-share screen? Ya, hasilnya dari kelompok 3. Proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Satu pengertian evaporasi pada tahap daur air. Air adalah proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. 2. Kondensasi, uap air yang berada di atmosfer lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun. 3. Presipitasi, proses terbentuknya titik-titik yang jatuh menjadi air hujan sehingga sampai ke bumi adalah dalam tahap siklus air disebut presipitasi. 4.
infiltrasi. Tahapan ini disebut pula dengan prokalasi, yaitu proses masuknya air permukaan dalam lapisan bantuan. Sudah selesai Mbak Tasya? Sudah. Nah, sekarang coba Bu Eni minta tanggapan dari kelompok lain. Ayo berikan tanggapan di hasil presentasi kelompok 3. Kelompoknya Mas Dava mau menyampaikan tanggapannya? Silakan. Bagus, Bu. Oke, terima kasih kelompoknya Mas Dava, Mas Langdam, sama Mas Dio. Nah, sekarang selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Dari kelompoknya Mas Lang dan Mas Dio. Siapa yang presentasi? Mas Dava. Oke, Mas Dava, silahkan di-share screen hasilnya. Silahkan. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi dan prestasi. Sudah, Bu. Cuma itu saja hasil kelompoknya. Oke. Ditutup share screen-nya. Nah, coba siapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Mas Lang sama Mas Dio? Ya. Ya, oke. Mbak Lani? Kurang baik. Kurang baik. Dari mananya kurang baik? Kurang lengkap ya prosesnya tadi. Tadi prosesnya hanya dituliskan beberapa saja, padahal siklus air ada berapa tahapannya? Ada 4. Ada 4. Tadi kelompoknya Mas Elang dijawab berapa itu tadi ya? Sudah disebutkan semua apa belum tadi? Belum ya. Nah, sekarang Belum. ya belum. Diperbaiki lagi ya kelompoknya Mas Dava. Diperbaiki nanti setelah kita selesai pembelajarannya. Nah, sekarang terima kasih atas tanggapan yang diberikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4 juga. Nah, dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, itu kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 sudah baik, kelompok 3 juga masih ya sudah baik, tapi tadi ada kekurangan, kurang jelas tadi hasil presentasinya, hasil dari kelompoknya tadi kurang. Nah, kalau hasil dari kelompoknya Mas Dava, yaitu tadi seperti yang dibilang sama Mbak Lani, penjelasannya kurang lengkap ya anak-anak. Nanti Mas Dava, Mas Dio, sama Mas Lang diperbaiki lagi ya hasil kelompoknya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan lagi, nah ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa siklus air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan siklus air tadi ada berapa tahap tadi Mbak Lani? Ayo sebutkan. 4. Ya, 4 apa saja? Ayo sebutkan semua, harus menyebutkan. Siklus air tadi ada berapa tahap? Sebutkan, ayo semua jawab. Kondensasi, Kondensasi, evaporasi, kondensasi. Oke, sudah bagus ya. Nah,
Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, mari kita speaking lagi seperti tadi. Ya, ayo coba, siap-siap. Konsentrasinya ditingkatkan karena kita nanti akan mengerjakan evaluasi. Kalau konsentrasinya hilang, nanti pasti jawabannya banyak yang salah. Oke, ayo konsentrasi. Tadi Bu Eni bilangnya, kalau warna merah, kalian pegang apa tadi? Oke, pegang kepala. Kalau Bu Eni bilang warna hijau, pegang. Oke, pegang telinga. Kalau warna kuning, pegang apa? Dagu. Kalau merah tadi pegang apa? Ya. Iya, kepala. Kalau merah, tangannya di mana? Kalau marah. Oke. Siap ya? Saya mulai. Merah atau kuning. merah. Marah. Kuning. Hijau. Merah. Oh, masih konsentrasi. Bu Eni pegang dagu, kalian pegang kepala. Oke, masih konsentrasi. Sekarang kuning. Ayo. Marah, aku marah. Oke, masih konsentrasi. Sekarang saya cepatkan ya. Merah. Marah. Kuning. Hijau. Kuning. Marah. Hijau. Kuning. Ayo kuning. Oh, sudah masih konsentrasi. Oke, padahal Bu Eni sudah mengecoh dari kepala. Saya biar kalian tidak konsentrasi, ternyata masih konsentrasi. Oke, sudah baik. Nah, sekarang karena kalian sudah paham dari pelajaran yang kita pelajari tadi, Bu Eni akan memberikan tes evaluasi. Nah, tes evaluasi tadi sudah saya bagikan ya anak-anak di WA Group. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD mandiri. LKPD mandiri tadi kalian kerjakan satu orang satu. Jadi kalian tidak boleh contekan. Mengerjakan sendiri-sendiri, oke? Oke, jangan lupa diberi nama. Diberi tanggalnya. Dan dikerjakan sendiri-sendiri supaya nilainya nanti tidak sama dengan teman sebangkunya itu tadi. Ayo, dikerjakan ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan mengerjakan. Dimatikan dulu mikrofonnya Mas Dava. Mikrofonnya Mbak Lani sama Mbak Lisa boleh dinyalakan. Sama Mbak Tasya. Ini suara rumahnya siapa yang agak berisik ini? Boten, Bu. Kalau ada suara berisiknya itu tadi dimatikan saja mikrofonnya. Kalau yang tidak berisik di belakang boleh. Seperti ada yang ketok-ketok itu tadi.
Coba kelompoknya Mbak Alisa dimatikan mikrofonnya. Berarti kelompoknya Mbak Tasya boleh menyalakan mikrofonnya. Sip. Enggak dipakai. Kelompok Mbak Lani boleh menyalakan mikrofonnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih.
Mas Dava sudah selesai? Mas Dava sudah selesai? Dereng, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Keselamatan Liga 1. Kelompok Mbak Tasya sudah selesai nih ya? Sudah. Sudah semua? Tiga-tiganya sudah selesai? Ampun, Bu. Oh, hebat sekali, cepat. Sampun, Bu. Oh, yang kedua, kelompoknya Mas Dava sudah selesai. Saya tunggu ya dari teman-teman yang lain. Kelompok Mbak Lani sudah selesai semua. Belum, Rani belum, Bu. Oke, saya tunggu. Sekarang tinggal kelompoknya Mas Alga. Bu, kelompok saya sudah selesai semua. Oke, cepat. Mari.
Wes. Ini sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kelihatannya cuma kelompoknya Mas Alga ini yang belum. Ayo, saya tunggu ya. Yang belum saya tunggu. Saya informasikan ya anak-anak, nanti kalau sudah selesai tugas kalian ini nanti, ya tugas kelompok sama tugas mandiri yang tadi kalian kerjakan itu nanti dikumpulkan di rumahnya Mas Dio, oke? Supaya nanti besok dikumpulkan di sekolah. Terima kasih. Saya tunggu dari kelompoknya Mas Alga. Ya Mas yang dan terus mau ke wadah di rumah. Dijenengi Mas. Oh nggih. Mana ini nggih? Matikan mikrofonnya. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai kelompoknya Mas Alga. Mbak Lisa sudah selesai? Ya. Masih ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas usaha kalian hari ini. Nah, perhatikan ya, untuk materi pembelajaran besok, kita akan mempelajari pelajaran materinya adalah dampak yang mempengaruhi siklus air. Nah, nanti kalian belajar di rumah supaya besok pembelajarannya lancar ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran dari siklus air pada hari ini sudah selesai dan hasil presentasi anak-anak yang dilaksanakan ini tadi sudah baik-baik semua. Nah, bagi yang tadi belum lengkap siklus airnya tadi, penjelasan dari siklus airnya boleh dilengkapi ya sebelum dikumpulkan. Nah, sekarang Bu Eni tanya, bagaimana, apakah anak-anak sudah paham dari pembelajaran hari ini? Sudah. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak dari pembelajaran siklus air? Sudah, oke, terima kasih. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Ya, sebelum Bu Eni mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita tepuk semangat biar kita semangat lagi. Ayo, coba dibuka mikrofonnya. Oke, siap-siap. Tepuk semangat. Ya, ayo diulangi lagi satu kali lagi, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, ya, Bu Eni akan menutup pembelajaran hari ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik. Nah, sekarang iya, Bu Eni minta tolong Mas Dio untuk menyiapkan doa. Mas Dio, siapkan berdoanya. Doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Terima kasih Mas Deva sudah memimpin berdoa dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum recordnya saya matikan, ayo sekarang kita foto bersama-sama. Fotonya yang baik, yang kelihatan mukanya yang baik. Ayo. Nah, seperti Mbak Alisa, Mas Alga, sama Mbak Rani. Nah, itu posenya sudah baik. Mana ini Mas Dio kok belum kelihatan? Telinganya saja yang kelihatan. Oke, saya foto ya. Nanti saya share di grup foto kalian hari ini. Ayo, fotonya yang baik. Terserah mau pose seperti apa yang baik ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Lagi.
Bentar. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Yang baik dong, Mbak Tasya. Yang pose yang paling imut, yang bagus. Yuk, 1, 2, 3. Mbak Lani, ayo. Yang baik. Yuk, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu Eni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu besok. Sampai jumpa besok. Sekarang, dadah, Nana.